Shalom. Kita kembali akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang hidup. Saya percaya bagian firman Tuhan ini akan memberkati kita, khususnya bagi jemaat Rema ya, Restoration Makassar, yang pada hari Minggu kemarin ini tanggal berapa? Tanggal 5 ya, Februari 2023 tidak dapat hadir. Selalu saya mengulangi khotbah saya dalam rekaman untuk saudara dapat mendengar dan tidak tertinggal ya. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berikan syukur pujian kami atas karunia-Mu yang besar memberkati kami, dan kami percaya Roh Kudus Kau karuniakan bagi kami Tuhan adalah roh hikmat dan wahyu, membawa kami mengenal Tuhan dengan baik dan benar, bahwa kerajaan-Nya telah datang ke dalam kehidupan kami dengan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Perenungan kita kali ini ada di dalam Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang lebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum air umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuran. Saudara-saudara, khususnya keluarga besar Rema yang saya kasihi dan yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak kesayangan Bapa di surga. Wah, saya mengatakan kepada kita untuk tidak melupakan setiap hari saudara bangun berkata, saya bersyukur Tuhan, aku adalah anak kesayangan-Mu. Nah, saudara, kita semua tahu dan pernah membaca, mendengar kisah bagaimana umat Israel dituntun keluar oleh Tuhan dari tanah perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ada banyak mujizat yang Tuhan perbuat, tapi satu yang luar biasa, yang begitu hebat diceritakan oleh Alkitab di sini, saudara-saudara, adalah bagaimana Tuhan ketika umat Israel berada di tepi laut Teberau. Lalu kemudian, saudara-saudara, tidak ada tempat untuk mereka berjalan lagi karena mereka di depan ada laut. Lalu di belakang mereka ada tentara Firaun yang menyusul mereka, yang tidak menginginkan mereka untuk bebas. Nah, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan, dan sekali Dia sudah menyelamatkan, Dia bertanggung jawab penuh atas kehidupan orang-orang yang Dia selamatkan, saudara. Maka Tuhan berkata kepada Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan kemudian, saudara, ketika dia mengulurkan tongkatnya itu, maka Tuhan berkata, belahlah laut itu, dan terbelah. Dikatakan mereka berjalan di tengah belahan laut itu. Jadi laut terbuka, terbelah dua, dan air menjadi seperti dinding tembok di sebelah kiri kanan mereka, dan tanah
di depan mereka menjadi kering, saudara-saudara. Dan mereka berjalan di sana semalam malaman lamanya, dan tentara Firaun menyusul mereka. Tetapi Tuhan melindungi. Kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14, Tuhan berdiri dengan tiang api di antara orang Israel dan orang Mesir, saudara-saudara, tentara Mesir. Tuhan mengacaukan tentara Mesir dengan membuat jalan yang mereka lalui adalah tiba-tiba berlobang-lobang rusak, sehingga kereta-kereta mereka lambat dan tidak bisa mengejar. Dan akhirnya mereka tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan dan mereka ingin kembali. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, dan Tuhan berkata, ulurkan kembali tanganmu atasnya. Dan ketika Musa melakukan perintah Tuhan itu, maka air yang tadinya seperti tembok di sekeliling mereka itu menutup kemudian. Tetapi saudara-saudara, bangsa Israel tetap jalan di tempat yang kering. Lalu di belakang mereka tentara Mesir itu tertutup oleh air dan tenggelam. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah perbuatan Allah di masa yang lalu, yang luar biasa, yang dahsyat, salah satu yang terhebat yang kita baca dalam Alkitab, saudara-saudara, yang Tuhan lakukan. Nah, tetapi di ayat yang ke-18 Tuhan berkata di sini, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tapi Tuhan berkata, jangan mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Apa yang dahulu yang Tuhan maksudkan? Yaitu tadi, yang seperti dikatakan di ayat sebelumnya, ayat yang ke-17. Bahwa yang menyuruh kereta dan kuda keluar berperang juga tentara dan orang gagah, tetapi mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Artinya Tuhan berkata dulu ada mujizat yang besar, tetapi kamu tidak perlu fokus, jangan terpaku maksud Tuhan dengan perkara-perkara yang pernah terjadi di masa yang lalu. Jangan diingat-ingat, bukan berarti tidak bisa diperingati, saudara-saudara, memperingati ya sebagai sesuatu pekerjaan Allah, tetapi bukan berarti bahwa Allah terbatas hanya bisa melakukan yang sehebat itu dulu. Tuhan ingin mengatakan kepada bangsa Israel untuk tidak terpaku. Dan berapa banyak saudara-saudara gereja melakukan hal ini, yang selama ini dilakukan gereja, selalu meminta kepada Tuhan, lakukanlah lagi Tuhan seperti yang dahulu engkau lakukan. Padahal Tuhan telah berkata, kalau Tuhan melepaskan kamu, umat Israel, dari tangan Firaun, perbudakan di Mesir yang pernah terjadi, Tuhan yang sama akan membebaskan kamu dari pembuangan di Babel. Tetapi Tuhan punya cara yang jauh lebih hebat. Tuhan bisa melakukan cara yang berbeda, yang belum kamu pikirkan selama ini, yang tidak kamu ketahui selama ini, yang mungkin belum muncul di dalam hatimu. Itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya di dalam Korintus, yang mungkin belum pernah dilihat oleh matamu, belum didengar oleh telingamu. Allah sediakan bagi kamu. Tuhan ingin melakukan yang jauh lebih hebat. Tuhan bisa mengerjakan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat daripada itu. Jadi jangan terpaku dengan masa yang lewat. Banyak orang, saudara-saudara, ketika mengalami masa di mana terjadi penurunan kelihatannya, saudara-saudara, mereka berpikir Tuhan meninggalkan mereka. Sebenarnya tidak, saudara-saudara. Tuhan berkata di sini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Sesungguhnya, saudara-saudara, Tuhan sedang mengerjakan yang baru. Tuhan kita bukan Tuhan yang stuck, yang statis, tetapi dinamis, akan bergerak terus dengan karya-karyanya yang jauh semakin baik, jauh semakin hebat, saudara-saudara. Nah, mari kita melihat, saudara-saudara, di sini. Inilah yang menjadi persoalan ketika gereja merasa, oh, sepertinya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan kok tidak seperti dulu lagi. Tidak tahukah kamu ada sesuatu yang baru yang tumbuh?
Tuhan tidak ingin kita hanya mengenal, ya seperti bangsa Israel, mujizat yang dulu, yang membelah laut. Tuhan ingin mereka melihat pekerjaan Allah yang jauh lebih besar, yang bukan hanya menyelamatkan mereka, tapi satu penyelamatan yang akan terjadi atas seluruh dunia. Mujizat yang terbesar mereka disiapkan untuk, bukan hanya untuk satu bangsa, yaitu bangsa Israel pilihan itu saja, tetapi mereka akan menjadi berkat. Itu janji Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Ini jauh lebih hebat daripada sekedar mereka menikmatinya sendiri. Ada yang Tuhan ingin lakukan yang jauh lebih besar. Seringkali saudara-saudara, ketika Tuhan ingin melakukan dan ingin kita bergerak maju, lebih dahsyat, lebih hebat, melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang jauh lebih luas, saudara-saudara, maka seringkali itu yang terjadi, saudara. Seperti dalam penawanan, seperti bangsa Israel yang sedang terbuang di Babel, merasa ditinggal, merasa ya keadaannya seperti itu. Tapi sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan. Kita tidak melihat jalan itu, tapi Allah sedang membuat jalan yang baru. Dan itu bukan lagi air yang dibelah menjadi dua. Tuhan berkata di sini, Tuhan sedang membuat jalan yang baru, saudara-saudara, yaitu sekarang bukan air yang dibelah, tetapi Tuhan lagi sedang membuat jalan di padang gurun. Ini bukan main lagi di air yang banyak, lautan, tetapi ini sedang berada di padang gurun. Bahkan dia katakan di sini, saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wah, ada yang lebih besar daripada itu. Yaitu bukan sekedar kamu orang Israel, bukan sekedar kita saja menikmati dalam gereja di mana kita berada, dalam lingkungan kita. Tuhan ingin, saudara, satu yang lebih besar yang terjadi, yaitu kesulitan-kesulitan hidupmu yang kau hadapi sehari-hari. Kegersangan-kegersangan yang sedang kau alami, Tuhan sedang membuat jalan baru di sana. Tuhan sedang ingin engkau mengenal rencana-rencana, rancangan dan kebenaran-kebenaran yang jauh lebih hebat, yang semakin membuka wawasan dan pikiranmu untuk melayani dunia ini, saudara. Bahwa ada perkara mujizat yang jauh lebih besar. Dulu terbatas hanya pada umat Israel. Sekarang Tuhan bergerak keluar dari umat Israel dan ingin kepada gereja seluruh dunia. Dan ketika gereja-gereja menangkap, gereja harus tahu dan gereja harus sadar, bukan untuk itu dia dipanggil, tetapi untuk menjadi berkat bagi yang lain, bangsa-bangsa lain, atau orang sekelilingnya dia, atau orang-orang lain di luar dari gereja di mana dia berada. Saudara, ingin Tuhan lakukan. Tidak tahukah kau bahwa sesuatu yang baru sedang tumbuh? Coba saudara bayangkan. Sekarang peralatan-peralatan kita lebih canggih daripada dulu, saudara-saudara. Ya. Nah, mari kita lihat misalkan HP, saudara-saudara. Dari waktu ke waktu kita melihat, dulu waktu HP pertama-tama keluar, saudara-saudara, ya baru awal-awal ada HP yang besar-besar. Dan kalau orang bilang nimpuk anjing langsung bisa koit anjingnya, ya masih berat, besar, bisa sih dibawa kemana-mana, tapi masih terbatas sekali orang yang punya, hanya orang-orang tertentu yang bisa punya, dan itu rasanya bangga, hebat. Tapi sekarang, saudara, karena itu diinovasi terus, muncul banyak merek yang baru, saudara, dan terus mereka berinovasi, selalu menginginkan yang baru keluar, yang baru, dan setiap ada yang baru orang ngantri untuk membeli itu. Dari mana ide-ide itu semua, saudara-saudara? Bukankah itulah kreativitas ilahi yang telah ditaruh di dalam manusia? Dan inilah yang sedang terjadi, ke depan akan terjadi, hanya sedikit orang-orang, saudara, yang akan memiliki pemikiran seperti itu, yang akan berkuasa atas ekonomi, atas kehidupan manusia yang lain, karena mereka mau, saudara, kreativitas yang lebih baik, yang semakin baik, dan yang lebih baru, yang bisa dinikmati oleh orang banyak, sehingga mereka berkuasa atas kehidupan orang lain. Tidak banyak orang, sedikit, tetapi ini adalah kreativitas ilahi, bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu memiliki yang baru buat kita.
Ketika manusia dalam hidup lama, Tuhan datang di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara, lalu membaharui kita sehingga kita dikatakan yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara manusia baru di dalam Kristus. Saudara bukan manusia pendendam, bukan pemarah. Saudara bukan manusia yang penjahat lagi. Kalau saudara di dalam Kristus, bukan lagi pembohong, bukan lagi penipu, bukan lagi koruptor, bukan saudara lagi. Saudara adalah manusia baru di dalam Kristus. Allah melihat saudara melalui darah Kristus yang membenarkan dan menguduskan. Sehingga Allah melihat saudara orang benar, orang yang kudus. Demikianlah harus saudara melihat diri saudara supaya saudara melihat bahwa engkau telah baru. Maka hidupmu sehari-hari menjadi baru. Terus dibaharui. Baca firman Allah, hidup di dalamnya, dan melihat dirimu sebagai Allah. Bagaimana Allah melihat bahwa sesungguhnya engkau manusia yang baru. Mengapa kita tidak pernah melihat pembaruan dalam diri seseorang? Karena kita selalu mengingat-ingat yang sudah lalu. Kita tidak melihat dia sebagaimana Tuhan telah menebus dia dan melihat dia sebagai orang yang baru. Sehingga selalu yang lama yang terpancar sepertinya dalam orang itu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah menyuruh kita menilai orang. Tuhan selalu berurusan dan mengubah hidup kita. Maka ketika kita berubah selumbar di mata orang, itu saudara-saudara tidak bisa kita lihat lagi. Ternyata baloklah yang besar di dalam kita yang Tuhan ingin ubah. Baru kita bisa keluarkan selumbar di mata orang. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, jadi Tuhan ingin yang baru. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang maha dahsyat, yang selalu sanggup membuka jalan baru, membuat jalan baru, membuka masa depan yang baik bagimu, dan selalu mengerjakan perkara baru dalam hidupmu. Dia bisa mengubahkan karakter-karakter burukmu menjadi karakter yang baru, yaitu yang baik. Dia mengubahkan. Untuk itulah Yesus datang, memberikan hidupnya dan hidup dalam segala kelimpahan. Bukankah karena dosa kita kekurangan? Kita kurang, bahkan tidak baik. Kita tidak berakal budi, kita tidak mencari Allah. Semuanya tidak, jauh dari hal yang baik. Tapi ketika Kristus datang ke dalam hidup kita, saudara-saudara, Dia membuat kita menjadi baru. Dan ketika Dia buat baru itu baru benih. Dia mau benih itu tumbuh, dan kita terus dari hari ke hari bergaul dengan Dia dan melihat yang baru terus menerus dalam hidup kita. Jadi Allah kita ini luar biasa, saudara. Mengasihi saudara dan saya. Sayang Bapa kita di surga. Dia Bapa, saudara-saudara. Tidak ada bapa yang ingin melihat anak-anaknya tidak baik. Maka karena Dia Bapa yang penuh kasih sayang, maka Dia mengubahkan terus saudara setiap hari, dibaharui dalam roh, dalam jiwa, dan bahkan di dalam tubuh kita. Jadi saudara-saudara yang saya kasih, mungkin sekali lagi, mungkin saudara belum melihat, mungkin belum muncul dalam pikiran, belum didengar telinga, belum mau timbul dalam hati. Tapi Allah telah menyediakan dan membuat jalan yang baru di segala jalan hidup. Entah usahamu, entah hal-hal yang sedang kau gumuli sekarang ini, Allah ingin memperlihatkan hal yang baru dalam hidupmu. Bahwa tidak ada perkara yang hilang di hidupmu. Dia mengembalikannya ke dalam hidupmu. Dia bukan Allah yang mengambil. Kita sudah belajar minggu yang lalu. Saudara-saudara, tetapi Dia adalah Allah yang memulihkan. Di balik derita, di balik sengsara, Dia yang memulihkan. Pencobaan datang karena diri kita sendiri dan setan. Tetapi Tuhan mengubahkannya menjadi kebaikan dan berkat yang berkelimpahan buat kehidupan kita di segala perkara. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jangan ingat-ingat hal-hal yang baru, yang lama. Tidak tahukah kamu yang baru sedang tumbuh? Bukankah di pernikahan juga begitu, saudara? Kita berkata, wah, dulu kamu cantik kok, sekarang itu artinya ada masalah, saudara-saudara, dalam hubungan kalian. Ada masalah dalam diri saudara, pandangan Anda. Anda tidak melihat sesuatu yang baru atas kehidupan hubungan kalian dan keadaan istri atau suamimu. Engkau melihat yang lama.
dan tidak melihat satu pertumbuhan yang baru, perjalanan kalian yang Tuhan terus buat yang baru di antara kalian. Ini yang menyebabkan saudara-saudara seringkali terjadi konflik yang hebat dalam rumah tangga dan dalam hidup seseorang juga demikian. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, jemaat Rema yang sangat disayang Bapa di surga, kita tidak terpaku dengan yang sudah lama. Kita mau terbuka bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah yang dikerjakannya di depan kita. Bagaimana Allah ingin terus melakukan yang baru. Dia berkata, aku membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Padang gurun tempat dan padang belantara tempat kematian. Tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada arah yang jelas di sana. Dan di dalam Tuhan Yesus, Dia mengarahkan hidup kita kepada yang baru. Di dalam Kristus, saudara-saudara, Dia mau kita melihat hal-hal yang baru senantiasa berkarya di perjalanan hidup. Dia menyediakan, saudara-saudara, semua yang dibutuhkan untuk menyegarkan air kehidupan. Dia telah memberikannya. Yesus berkata, akulah air hidup. Siapa yang minum tidak akan haus, tetapi justru dari dalam dirinya akan memancar mata air kehidupan. Wow, ini dahsyat. Jadi orang-orang di dalam Kristus itu luar biasa dahsyat kehidupannya, saudara. Tidak ada yang lama. Mata air selalu mengeluarkan air yang baru, jernih, yang baik. Padang gurun kehidupanmu, saudara, akan mengalir air kehidupan di sana. Padang gurun kehidupanmu, saudara, yang tidak jelas arah oleh karena tidak ada jalan dibuat di padang gurun. Tuhan membuatnya di padang gurun. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk memberitakan kemasyhuran supaya dunia melihat dan tahu bahwa Yesus adalah Allah yang hidup dalam saudara dan saya. Dia katakan di sini, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Wow, binatang hutan, saudara-saudara. Dia katakan akan memuliakan dia, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Mereka kekurangan air. Dan orang di dalam Yesaya dikatakan, saudara-saudara, bahwa dikatakan bahwa orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi Dia Tuhan yang akan memberikan apa yang mereka butuhkan itu. Nah, Yesaya 41 ayat 17 berkata begini, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, inilah, saudara-saudara, yang kita lihat sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Allah yang telah membebaskan orang Israel dari perbudakan, dari kekeringan hidup, dari, saudara, perhambaan. Dan Allah itu yang telah membuat banyak mujizat dalam kehidupan mereka sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Bahkan di tanah perjanjian Tuhan menyediakan berlimpah-limpah lebih dari yang mereka pikirkan, saudara-saudara. Allah itulah yang sedang juga dan telah melakukannya terhadap kita semua. Dengan memberikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengeluarkan kita dari dosa. Dia membawa kita ke tanah perjanjian yang baru, di mana Dia mau kita menikmati yang baru, tidak menengok ke belakang. Hidup yang baru, hidup yang diubahkan, hidup yang menyembah, yang bergantung dan memuji memuliakan Tuhan dalam hidup ini, dan menikmati segala karya Tuhan yang terbaik yang Dia berikan atas kehidupan ini, saudara. Saya percaya, entah saudara bermasalah apapun hari ini, entah saudara sedang sakit menahun bertahun-tahun, entah saudara bergumul dan belum selesai-selesai, lihatlah, Tuhan sedang melakukan yang baru. Sudah tumbuh, tidakkah engkau mengetahuinya? Kita tidak melihatnya karena kita fokus dengan masalah. Karena itu kalau datang kepada Tuhan, saudara, jangan katakan kepada Tuhan, betapa besar masalah. Tapi katakanlah kepada masalah, saudara, hai masalah,
Lihat betapa besarnya Allah saya. Engkau tidak ada apa-apanya. Allah adalah Tuhan yang tidak membiarkan dan tidak meninggalkan saudara. Lihatlah sesuatu yang baru ada dalam diri saudara. Dia punya kuasa yang dahsyat. Ada kuasa yang hebat. Kuasa kehidupan yang mengubahkan, yang membawa ke dalam perjanjian Allah dan berkat-berkatnya yang telah Dia janjikan. Nikmati itu saudara bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kiranya kebenaran ini membawa saudara melihat ke depan. Lupakan atau tinggalkan semua yang di belakang. Kita bisa melihat itu biarlah menjadi catatan sejarah saja. Untuk tidak melakukan yang salah di depan. Untuk tidak mengulangi hal-hal yang tidak perlu saudara-saudara. Dan untuk melihat sesuatu yang lebih besar. Kalau dulu Tuhan membelah laut. Kalau dulu Tuhan melakukan yang hebat seperti 10 tulah yang Tuhan timbulkan di Mesir. Tuhan berkata, ada yang jauh lebih hebat yang bisa kulakukan. Yang aku sanggup dan sudah pasti Tuhan akan lakukan karena Kristus Yesus yang telah menebus kita. Dia akan melakukan jauh-jauh lebih banyak, lebih besar. Menolong dan menyertai saudara. Karena itu bersandar padanya senantiasa. Kiranya kebenaran ini saudara terus mengantar kita untuk melihat betapa dahsyat Allah kita. Betapa Dia ingin kita mengalami yang jauh lebih hebat dan meninggalkan yang lama. Ada satu kisah dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal yang kelima, saudara-saudara, sebelum kita mengakhirinya, di mana di sana dikatakan bahwa Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, Simon tentunya hafal sekali dan tahu sekali kapan waktu turun menangkap ikan. Kapan waktu saudara-saudara tidak ada ikan. Dia tahu betul saudara-saudara bagaimana cara menangkap ikan dan waktu yang tepat. Karena dia sudah keturunan nelayan. Laut adalah tempat kehidupannya yang telah membesarkan dia, saudara-saudara, dan menghidupi bahkan mungkin dari nenek moyangnya. Ya, itu adalah pekerjaannya, nelayan. Nah, satu kali saudara Yesus datang, lalu meminjam perahunya, lalu Yesus berkhotbah dari atas perahunya itu. Dan apa yang terjadi? Setelah dia berkhotbah, dia berkata kepada Petrus, Petrus, ayo masuk ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Petrus bilang, aduh Tuhan. Mungkin dalam hati saudara, sebelum dia bicara, ini kan orang yang terkenal, anaknya Yusuf, yang tukang kayu itu, mau ngajarin saya yang nelayan, yang dari kakek nenek moyang memang pelaut. Seperti ada lagu itu saudara, nenek moyangku pelaut katanya. Ya, daerah Makassar di sini. Nah, saudara tentunya dalam hati, lu mau ngajarin gue? Gue nelayan dari kecil, dari nenek moyang gue. Gue tahu kapan nangkap ikan yang benar. Ini bukan waktunya, bukan saatnya. Tapi dia berkata, karena engkau yang guru yang menyuruh, saya lakukan. Dan dia melakukannya dan menangkap ikan yang sangat banyak. Yang belum pernah saya yakin dia menangkap ikan sebanyak itu. Dia punya jalamu koyak saudara, dia panggil teman-temannya dan memenuhi perahu-perahu mereka. Bukan hanya satu perahu yang mungkin mereka dapatkan, Tuhan memenuhkan perahu dengan teman-temannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini satu kisah yang banyak hal kita belajar di sana. Bagaimana Petrus memberi perahunya. Kalau kita saudara sudah dimasuki Kristus, perahu bicara kehidupan kita. Dia masuk ke dalam kehidupan seseorang. Dia tidak ingin orang itu mengandalkan lagi skillnya saja.
Dia tidak ingin orang itu hanya mengandalkan kemampuannya, kelulusannya dari universitas mana. Dia ingin melakukan yang jauh lebih besar daripada skill yang ada padamu. Bahwa dia Tuhan yang melakukan, yang memberkati, sumber berkat di hidup. Bukan gajimu yang adalah sumber berkatmu, bukan tempat pekerjaan, tapi Tuhanlah sumbernya yang akan bisa membuat lebih besar dari yang kau pikirkan dan kau doakan. Itulah yang Tuhan lakukan terhadap orang-orang yang mengalami Kristus di dalam hidupnya, di mana Kristus masuk dan dia mendengar firman Kristus. Karena itu saudara perlu untuk selalu kita mendengar. Waktunya mendengar firman Allah. Petrus duduk mendengar Yesus khotbah, setelah itu baru dia diberikan ikan yang begitu banyak. Jadi saudara, kalau waktunya harus gereja, gerejalah, dan tinggalkan yang lain. Kalau waktunya saudara harus berdoa seperti waktu yang saudara sediakan, berdoalah. Saudara-saudara, orang di dalam kitab Samuel berkata kepada Saul, orang yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Tuhan sangat menghargai dan menghormati saudara. Tidakkah saudara menghargai apa yang Tuhan telah lakukan atas hidupmu? Dengan waktu-waktu untuk engkau beribadah. 1 minggu Tuhan berikan 6 hari buat kita. Masa 2 jam saja kita mau datang ke gereja, kita berikan untuk yang lain, saudara-saudara. Tuhan bisa berikan jauh lebih banyak dari itu kalau kita belajar dalam hidup ini mengenal kebenarannya dan menghormati Dia. Dia melimpahkan jauh lebih banyak dari yang saudara pikirkan dan doakan. Petrus memberi. Dan bukan hanya dia diubahkan, saudara-saudara, menjadi penangkap ikan yang begitu banyak. Tuhan memakai dia bukan hanya untuk dirinya dan teman-temannya, saudara-saudaranya di perahu yang lain. Tuhan membawa dia bukan hanya menangkap ikan saja, tetapi lebih dari itu Tuhan pakai dia, saudara, untuk menangkap ikan di seluruh dunia. Hari ini tulisan Petrus telah banyak membuat orang, berjuta-juta manusia, bahkan miliaran orang telah membaca kitab Petrus dan bertobat mengenal Allah. Itulah ikan-ikan yang ditangkap oleh Petrus, saudara. Betapa luar biasanya. Dialah orang yang pertama-tama melakukan KKR, saudara-saudara, yang sekali dia KKR 3.000 orang yang bertobat. Di sini kita melihat, saudara, Tuhan ingin sesuatu yang baru. Tuhan selalu punya yang baru buat saudara dan saya. Jangan fokus, jangan terpaku. Nah, kalau saudara mengingat, saya katakan tadi, masa lalu menjadi sejarah. Tuhan membuat ini dulu, maka ingatlah bahwa catatan sejarah adalah catatan sejarah. Itu hanya mengingatkan kita, Tuhan kita tidak berubah. Bahkan Dia bisa melakukan hari ini, besok, dan selamanya yang jauh lebih besar. Dia selalu bergerak, saudara-saudara, secara dahsyat, dinamis, dan luar biasa. Dan Dia akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Sama seperti Petrus, saudara-saudara. Dia akhirnya menjadi seorang yang bukan hanya dikenal di sekelilingnya sebagai penjala ikan, tetapi seluruh dunia mengenal dia sebagai seorang rasul. Bahkan dialah yang dipilih. Tuhan berkata melalui perkataannya di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Dan kepada Petrus juga Tuhan berkata, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Hal-hal besar Tuhan kerjakan melalui kehidupan Petrus yang tidak pernah dipikirkan. Tetapi Petrus menyerahkan apa? Perahunya, yaitu hidupnya. Ayo, maukah kita rela meletakkan semua untuk Tuhan, saudara? Serahkan waktu untuk melayani Tuhan. Waktu berikanlah, saudara. Talenta yang kita punya, berikan untuk melayani Tuhan. Berikan, saudara-saudara, waktumu beribadah, beribadahlah, saudara-saudara. Tinggalkan yang lain. Waktumu untuk bekerja, bekerjalah dengan benar dan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati saudara seluruh hidup. Tuhan mencurahkan dengan berlimpah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya berdoa kebenaran ini menyertai kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ayub dipulihkan Tuhan. Ya, ketika iblis mengambil dari dia, Ayub Tuhan kembalikan 2 kali lipat, berlipat kali ganda. Jauh menjadi lebih termasyur, jauh lebih kaya.
anak-anaknya jauh lebih cantik dari yang sebelumnya. Wow, keluarganya artinya jauh menjadi lebih baik, lebih harmonis, lebih terkenal, dan menjadi lebih berkat bagi banyak orang dibandingkan sebelumnya. Bukankah itulah hidup yang berarti yang diharapkan setiap orang? Itu hanya bisa terjadi karena Kristus Yesus adalah sumber pembaharuan hidup yang selalu membawa kita ke dalam hal-hal yang indah yang baru di kehidupan ini. Tuhan menyertai saudara. Amin. Mari kita berdoa. Aku berdoa, Tuhan, kebenaran ini memberkati umat-Mu. Kebenaran ini, Tuhan, membawa umat-Mu untuk tidak terpaku dengan masa lalu. Karena masa depan jauh lebih baik, jauh lebih cerah, jauh lebih penuh sukacita, damai sejahtera. Dan di hari depan, hari ini, esok dan selamanya, Tuhan yang sama, Tuhan yang luar biasa, yang menebus dari dosa, membebaskan dari perbudakan dosa. Tuhan itu juga yang akan terus melakukan perkara-perkara yang besar, mengubahkan, membaharui, dan terus membawa ke dalam hal-hal yang baru, yang indah dalam kehidupan bersamanya. Terima kasih, mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan di seluruh perjalanan kehidupan anak-anak. Berkati umat-Mu, Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Jangan terpaku dengan masa lalu. Lihat sekeliling. Tidakkah kamu melihat Tuhan menumbuhkan yang baru? Masih ada cinta kasih Tuhan dalam hidupmu. Ada berkat Tuhan akan terus tersedia, mengalir, baru, semakin naik, semakin meningkat, menjadi kepala bukan ekor. Naik dan tidak turun lagi. Karena itu, bersukacitalah dan bergembiralah karena Tuhan. Dia memberikan apa yang diinginkan hati. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.